Halo, perkenalkan, nama saya Hotna Marida Pasaribu, peserta Latsar B1 kelas B. Saat ini saya bertugas di Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan atau BPBPK Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Satuan Kerja Pelaksanaan BPBPK Bangka Belitung. Dalam video ini, saya akan berbagi tentang profil instansi saya, tugas dan layanan yang saya emban, serta refleksi pribadi sebagai calon Smart ASN. Instansi tempat saya bekerja adalah BPBPK Bangka Belitung yang memiliki tujuan yaitu terwujudnya Indonesia Maju dalam mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045 melalui penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan. Tujuan besar ini sesuai dengan asta cita oleh pemerintah kita yaitu Presiden Prabowo Subianto. Untuk BPBPK Bangka Belitung sendiri mengambil tentang peningkatan akses air minum dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah terpadu. Berikut adalah tugas dan struktur organisasi BPBPK Kepulauan Bangka Belitung. BPBPK Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran, perencanaan dan pelaksanaan teknis, fasilitas pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan informasi, pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, drainase lingkungan, dan persampahan, penataan bangunan gedung, serta pengembangan infrastruktur kawasan strategis, penanggulangan pasca bencana, dan serah terima aset. Untuk struktur organisasi BPBPK Kepulauan Bangka Belitung dikepalai oleh Kepala Balai BPBPK Bangka Belitung, kemudian ada Kepala Seksi Pelaksana Wilayah 1 dan Kasih 2. Kemudian ada Kepala Satker yang dibawahi oleh PPK Air Minum, PPK Sanitasi, dan PPK PKS. Untuk tugas dan layanan, saya sebagai penata kelola penyataan lingkungan alih pertama tentu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penata kelolaan penyataan lingkungan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, operasi, dan pemeliharaan, pengaturan serta penyuluhan di bidang air minum, air limbah, sampah dan drainase yang berkaitan dengan penyataan lingkungan. Untuk mengemban tugas itu, saya perlu memastikan tugas itu berjalan dengan baik, yaitu dengan didukung oleh peningkatan kompetensi dan efektivitas layanan, seperti mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian PU. Karena melalui pembimbingan teknis ini dapat diperoleh pemahaman tentang aturan terbaru mengenai teknik pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, dan bagaimana sistem plumbing, air limbah, dan air hujan di suatu bangunan. Kemudian berikut adalah refleksi diri yang melalui profil Smart ASN yang telah dikerjakan. Yang pertama itu hospitality, menerapkan 3S kepada baik rekan kerja atau pelayanan publik. Kemudian profesionalisme untuk yaitu meningkatkan kompetensi diri, mengembangkan pengetahuan tentang Javung yang diemban, dan tentang literasi digital, yaitu penggunaan teknologi baik untuk pengerjaan tugas ataupun selama pengerjaan tugas individu dan tugas kelompok pada pelatihan latsar kali ini. Kemudian berikut adalah ciri-ciri Smart ASN yang telah diterapkan. Yang pertama adalah hospitality, ramah dan santun dalam berinteraksi. Yang kedua adalah literasi digital, mempelajari dan menggunakan kemajuan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Yang ketiga ada profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan pengembangan diri sesuai jabatan yang diemban. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dari segi profil Smart ASN, menurut saya itu yang pertama ada multilingual, meningkatkan penguasaan tentang bahasa asing, dan terus melestarikan bahasa daerah. Kemudian adaptif dengan membangun kerjasama antara rekan kerja dan atasan. Kemudian ada entrepreneurship untuk dapat bisa melihat peluang untuk perbaikan ke depannya agar kiranya pekerjaan yang saya ambil nanti dapat memberikan hasil yang terbaik dan berkualitas yang baik. Kemudian berikut adalah hal-hal sederhana yang bisa dilakukan, yaitu beradaptasi tempat kerja. Karena saya berasal dari luar pulau Bangka, jadi saya harus melakukan
adaptasi di tempat kerja yang berguna untuk menghadapi transformasi digital dan meningkatkan kinerja dan membuka peluang untuk berkontribusi dalam pekerjaan. Yang kedua itu tentunya membangun kolaborasi dengan rekan kerja dan atasan, karena menurut saya hal ini penting untuk membangun kerjasama yang baik sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik dan kualitas yang baik untuk tujuan bersama. Demikian refleksi dan pemaparan saya. Semoga melalui latsar ini saya bisa menjadi ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berdampak bagi masyarakat dan instansi tempat saya mengabdi. Sekian dari saya, terima kasih.